Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas metode averaging down yang baik dan benar, dan juga metode averaging down yang bisa bikin kita bangkrut. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Nah, apakah benar ada metode averaging down yang bisa bikin kita bangkrut? Jawabannya ya, ada ya guys ya. Yaitu ketika kita membeli saham secara terus-menerus, ketika kita beli harganya turun lagi, kita beli harga turun lagi, dan ketika kita beli ternyata harga sahamnya turun lagi, dan ternyata prospek saham tersebut tidak bagus sama sekali guys ya untuk jangka panjang. Nah, itu akan menyebabkan uang yang kita miliki akan terkuras habis dengan melakukan averaging down di saham tersebut. Dan biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa investor terus melakukan averaging down dan juga tidak paham ya guys ya, bahwa sahamnya ternyata itu tidak bagus ya untuk jangka panjang. Yang pertama adalah ketika investor itu denial dengan sebuah informasi. Jadi ketika mendapat sebuah informasi biasanya akan tidak dipedulikan atau denial ya guys ya dengan informasi tersebut. Atau ada investor lain yang mungkin menganalisa saham tersebut dan melihat bahwa sahamnya ini sebenarnya tidak bagus untuk invest jangka panjang. Tapi ketika teman-teman denial dan fanatik dengan saham tersebut, maka ketika harga sahamnya turun, ada kemungkinan teman-teman juga akan terus melakukan averaging down di saham yang tidak bagus, dan harga sahamnya juga berpotensi melanjutkan fase downtrendnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini juga faktor yang biasa terjadi, yaitu investor tidak tahu apa yang dibeli, tidak tahu saham perusahaan apa yang dibeli, ya tahu-tahu dia ikut-ikutan orang, dan juga dia fanatik ya guys ya, bahwa saham tersebut direkomendasikan oleh investor A, oleh investor B, dan dia tidak tahu sebenarnya perusahaan tersebut itu tidak bagi dividen, atau dia tidak tahu bahwa hutangnya besar dan juga perusahaan itu sedang tertekan ya dari sisi fundamental. Nah, maka di sini dibutuhkan analisa, dan ketika teman-teman tidak mau menganalisa saham yang akan teman-teman beli pun, ini sebuah kesalahan yang besar dan bisa menyebabkan investasi teman-teman itu dalam floating loss yang cukup lama ya guys ya, atau bisa kita bilang nyangkut lah ya di saham yang harga sahamnya itu terus turun. Dan ketika teman-teman terus melakukan averaging down, maka modal teman-teman akan habis ya, akan nyangkut di saham tersebut dan belum akan naik lagi dalam jangka waktu pendek, karena memang prospek bisnisnya pun ya setelah dianalisa ternyata tidak bagus seperti itu. Karena setelah kita beli saham dan lalu harga sahamnya turun, pilihannya hanya dua kan guys ya. Kalau misalkan teman-teman hold, berarti teman-teman akan melakukan averaging down. Dan sebaliknya, ketika teman-teman tidak yakin, maka teman-teman akan melakukan cut loss di saham tersebut. Jadi, keputusan yang harus teman-teman ambil itu tergantung dengan harga beli dan juga kondisi fundamentalnya. Dan ingat juga guys ya, bahwa investasi saham itu adalah investasi yang beresiko tinggi. Nah, ketika kita beli saham lalu harga sahamnya turun, itu teman-teman harus tahu kenapa sih harga sahamnya turun. Apakah karena ada distribusi atau terkena berita atau sentimen negatif. Lalu yang ketiga, apakah laporan keuangannya jelek atau anjlok gitu guys ya dari sisi laba bersih dan juga pendapatan, atau ada beban biaya yang membengkak ya, atau misalkan cukainya naik nih, ya maka saham tersebut ketika beban biaya bengkak, ketika cukainya naik, maka harga sahamnya juga turun ya, akibat laba bersihnya juga terus mengalami penurunan, sehingga ada potensi kedepannya dividennya pun akan turun atau bahkan tidak bagi dividen ya, dan lain-lain. Ini masih banyak faktornya guys ya yang harus teman-teman perhatikan. Jika teman-teman denial, tidak tahu informasinya, tidak mau menganalisa, dan tidak tahu apa yang dibeli, maka biasanya investor yang seperti ini akan sering melakukan averaging down di saham yang sebenarnya buruk, baik secara fundamental ataupun secara teknikal. Apalagi teman-teman tidak paham teknikal di mana area bottoming dan tidak paham inflow dan outflow ya guys ya. Wah, itu menurut saya sih teman-teman kemungkinan besar ya akan terus terjebak di saham itu dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Padahal kalau misal kita perhatikan, banyak sekali saham-saham yang potensinya bagus ketika kita mau rajin melakukan analisa. Dan juga ada investor ya guys ya, yang ketika dia membeli sebuah saham, dia tahu perusahaan yang dibeli, dia sudah melakukan analisa baik secara fundamental dan juga teknikal, paham downside dan juga targetnya gitu guys ya. Downside itu apakah? Downside itu adalah potensi penurunannya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di pucuk ya guys ya, maka downside-nya ini sangat besar dan upside-nya itu sangat kecil. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman berani untuk beli saham di harga bawah, ketika
outflow-nya sudah mulai mereda dan sudah ada inflow yang positif alias sudah ada reversal, maka downside-nya ini akan sangat kecil dan teman-teman akan mendapatkan upside yang jauh lebih besar. Dan juga teman-teman harus punya target, baik itu untuk averaging up atau melakukan averaging down di saham tersebut. Ketika teman-teman sudah paham ya guys ya, dan juga sudah tahu prospeknya akan bagus, maka tidak ada salahnya teman-teman melakukan averaging up sekalipun atau melakukan averaging down di area normal correction-nya. Dan yang keempat ada saham yang rutin bagi dividen ya. Teman-teman paham bahwa saham ini rutin bagi dividen. Jadi ketika harga sahamnya turun pun teman-teman tidak was-was ya untuk melakukan averaging down, dan teman-teman juga sudah paham downside-nya dan paham nih di mana kita melakukan averaging down itu teman-teman sudah paham. Yang kelima, tidak beli di harga pucuk ya guys ya, karena dengan tidak membeli saham di harga pucuk maka teman-teman sudah memperkecil resiko downside di sebuah saham. Ketika harga saham terjadi normal correction, teman-teman juga tidak akan mudah panik dan tidak akan mudah untuk melakukan cut loss. Nah, di sini kita akan contohkan secara langsung ya ke teman-teman dengan contoh sahamnya. Untuk saham BBRI ya guys ya, yang di bulan Mei kemarin itu sempat all time high sebelum pembagian dividen guys ya. Maka kita melihat ternyata banyak sekali investor yang malah beli BBRI di harga pucuk ya guys ya. Dan bahkan ini ada potensi turun dan juga floating loss karena mendekati bulan Mei. Ini kan di akhir Maret guys ya, sempat naik lagi setelah pembagian dividen. Seharusnya ketika teman-teman sudah paham siklus di sell in Mei, teman-teman jangan beli saham BBRI di akhir bulan Maret ya guys ya. Nah, karena ketika kita melihat adanya penurunan di bulan April sampai dengan bulan Mei, oh ternyata ini adalah sell in Mei yang terjadi sebelum bulan Mei ya guys ya, seperti itu. Dan seharusnya juga teman-teman paham bahwa ketika ada outflow terjadi ya guys ya, ini adalah tanda saham akan anjlok. Bahkan kalau misalnya teman-teman perhatikan guys ya, ini ada open gap down. Nah, open gap down ini bisa kita asumsikan ya bahwa BBRI ini terkena sentimen negatif atau mungkin ekonomi juga terkena sentimen negatif seperti itu. Ya, saat teman-teman tidak tahu apa yang dibeli ya guys ya, maka teman-teman akan memilih untuk cut loss meskipun sahamnya ini rutin bagi dividen. Jadi apakah teman-teman beli di harga pucuk saham BBRI ini sebuah kesalahan sebenarnya guys ya. Tapi ketika teman-teman cut loss pun ya guys ya, cut loss di harga yang sudah terlanjur turun ya, sudah terlanjur turun 20%, teman-teman baru cut loss, saya rasa itu pun sebuah kesalahan. Jadi teman-teman melakukan dua kali kesalahan ya guys ya. Yang pertama adalah beli saham BBRI di harga pucuk, yang kedua adalah teman-teman cut loss dengan tidak langsung cut loss ya, ketika turun misalkan 2%, 3%, ketika teman-teman tidak merasa beli di pucuk, maka teman-teman biasanya akan cut loss-nya itu setelah turun 15% atau 20%, seperti itu. Dan rata-rata investor itu melakukan averaging down itu secara asal ya guys ya, beli di harga berapapun ketika punya uang. Jadi ketika ada pemasukan, ada uang tambahan atau uang lebih untuk investasi, teman-teman ya beli di harga berapapun. Nah, ini biasanya kebiasaan para investor yang cukup membuat investasinya tidak efektif ya guys ya. Gimana nih untuk investasi kita agar efektif, yaitu melakukan averaging down ketika terjadi reversal. Oke lah, di sini kita menandai ya ada beberapa support, tapi ternyata supportnya dijebol gitu guys ya, supportnya dijebol. Tapi ketika teman-teman belinya di area reversalnya, ketika ada inflow yang positif, maka teman-teman akan bisa menargetkan untuk melakukan averaging down ini di harga yang cukup murah ya guys ya, atau bahkan mungkin bisa beli lagi di support sebelumnya. Nah, ini di sekitar 4.500 sih. Oh, ternyata jebol gitu guys ya. Teman-teman misalkan cicil beli lagi sampai di 4.100. It's okay kalau misal teman-teman masih bisa beli di harga bottom. Tapi kalau misal teman-teman all in ya guys ya di harga tinggi misalkan di 4.800, maka teman-teman tidak akan bisa beli lagi BBRI di harga 4.300, 4.100-an seperti itu. Sementara ada investor yang melakukan analisa yang akan membuat target averaging down itu lebih efektif ya guys ya, yaitu beli di area support ketika inflow sudah mulai positif yang tadi saya bilang, yaitu ketika ada reversal atau sudah terjadi reversal. Nah, untuk saham BBRI, teman-teman juga pastinya bisa menjawab apakah BBRI ini layak untuk di averaging down atau lebih pilih untuk di cut loss ya. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Lalu ada contoh selanjutnya yaitu saham GGRM ya guys ya. Misalkan teman-teman terlanjur beli saham GGRM ini di pucuk
dan tidak mau cut loss ya guys ya. Meskipun teman-teman mendengar banyak sekali berita negatif, banyak sekali teman-teman mendengar bahwa GGRM ini tidak cocok untuk invest jangka panjang, atau teman-teman banyak mendengar bahwa harga saham GGRM ini bisa anjlok karena beban cukai yang semakin tinggi. Teman-teman abai nih dengan berita-berita yang ada. Lalu teman-teman masih yakin dengan GGRM, teman-teman hold lalu melakukan averaging down secara terus-menerus. Padahal ketika rilis laporan keuangan, laba perusahaan juga terus turun. Ya, jadi teman-teman sudah abai, tidak percaya, tidak peduli dengan bea cukai yang semakin tinggi ya, cukai rokok yang semakin tinggi. Lalu ada pembuktian di mana laba bersih GGRM juga ikut tertekan akibat cukai yang naik. Teman-teman abai dengan hal itu semua, maka teman-teman terus melakukan averaging down. Dan teman-teman akan sadar setelah perusahaan itu tidak bisa membagikan dividen. Karena laba usaha yang tersisa itu digunakan hanya untuk ekspansi bisnis ya. Karena ekspansi bisnis saat ini alias bisnisnya di sektor rokok ya, bisnis utamanya itu sedang tertekan. Jadi GGRM memerlukan uang atau laba bersihnya ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis, untuk membangun tol, dan juga pengembangan bandara. Seperti itu ya, karena GGRM juga tengah melakukan diversifikasi bisnis dan tentunya membutuhkan dana yang besar. Nah teman-teman, ketika di tahun 2024 ini GGRM tidak bagi dividen, teman-teman baru sadar bahwa GGRM sebenarnya tidak cocok untuk invest jangka panjang. Lalu apakah harus cut loss? Ya kalau misalkan teman-teman menghitung nih ya, penerimaan dividen saya beberapa tahun ke belakang itu sudah menutup kerugian floating loss saya di GGRM, maka silahkan teman-teman mau di-cut ya, untuk floating loss-nya juga tidak masalah. Yang jelas teman-teman sudah dapat dividen, silahkan dihitung-hitung ya guys ya. Kalau misalkan teman-teman secara harga saham ya, floating loss 20%, tapi jika dihitung, ternyata floating loss tersebut hanya tersisa 5%. Kalau misal tidak yakin dengan potensi GGRM, ya sudah teman-teman pindahkan dananya ke perusahaan yang prospeknya itu lebih baik ya dibandingkan GGRM, dan juga ada potensi upside yang lebih tinggi dibandingkan downside-nya. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman floating loss di sebuah saham, teman-teman harus bisa menghitung downside-nya berapa persen dan upside-nya berapa persen. Apakah reward-nya lebih tinggi daripada risk yang akan teman-teman hadapi. Nah, itu pun teman-teman harus paham ya guys ya. Selanjutnya ya, ketika teman-teman sudah paham ya guys ya, perusahaan yang teman-teman beli, investasi saham yang teman-teman beli, tahu perusahaan mana yang layak untuk di averaging down dan mana perusahaan yang lebih baik kita cut loss, maka dibutuhkan analisa dan juga strategi yang matang guys ya, agar kita juga tidak mudah goyah dalam mengambil keputusan. Kalau misal teman-teman yakin bahwa perusahaannya ini masih tetap oke, laba perusahaan juga tidak akan goyang gitu guys ya, dan akan resilience ke depannya, maka silahkan teman-teman hold dan lakukan averaging down setiap areal supportnya. Dan ketika teman-teman sudah yakin bahwa prospek perusahaannya tidak bagus, ya silahkan teman-teman cut loss dan pindahkan modalnya ke perusahaan yang lebih bagus untuk diinvestasi. Itulah fungsinya kita belajar ilmu fundamental ya guys ya, agar kita tahu mana perusahaan yang layak dipertahankan dan juga kita lakukan averaging down di sana. Dan juga kita belajar ilmu teknikal itu agar kita terbiasa beli saham di harga yang bagus ya guys, dan tidak beli saham di harga berapapun dan juga tidak beli di harga pucuk. Maka analisa fundamental dan analisa teknikal ini saya yakini bisa dikolaborasikan dan tentunya keduanya sangat penting seperti itu. Oke guys, jadi ini guys ya, metode investasi, metode averaging down yang bisa membuat kita bangkrut adalah ketika kita terus melakukan averaging down di saham yang sebenarnya tidak layak untuk invest jangka panjang, atau prospek bisnis ke depannya itu dalam tekanan atau tidak baik ya guys, atau tidak